Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Adista dengan NIM 21110303038, yakni kelas A dari program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai isi dari makalah yang telah saya buat guna memenuhi tugas dari Bahasa Indonesia, yang mana makalah ini berjudul tentang pengorganisasian tulisan akademik bagian 1. Nah, pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan beberapa hal yang harus ada pada suatu karya tulis. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah abstrak, yang ketiga adalah pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini berisi beberapa hal. Yang pertama adalah signifikasi atau pemaparan topik, yang kedua adalah tinjauan awal, yang ketiga adalah argumentatif. Sedangkan pembahasan setelah bab ini adalah fokus penelitian. Sebelumnya, kita harus tahu bahwa karya tulis merupakan suatu karya yang ditulis atau dibuat guna memecahkan suatu permasalahan, yang mana untuk memecahkan suatu masalah tadi menggunakan landasan teori ataupun metode-metode yang berisi data atau fakta guna memecahkan permasalahan tadi atau menjadi solusi dari segala hal. Nah, hal-hal yang harus ada pada karya tulis sendiri, yang pertama adalah judul. Judul merupakan tampilan suatu objek atau subjek penelitian. Dari judul ini kita sudah bisa memahami masalah yang akan diteliti, ruang lingkup, tujuan, subjek, dan juga metode penelitian. Macam-macam judul sendiri ini ada 3. Yang pertama adalah judul deklaratif, yang kedua adalah judul interrogatif, dan yang ketiga adalah judul deskriptif. Sedangkan untuk pembahasan yang kedua adalah mengenai abstrak. Abstrak merupakan gambaran ringkas dari suatu penelitian yang bersifat padat, jelas, yang terletak di awal setelah judul. Sedangkan jenis-jenis abstrak sendiri ada 2, yaitu abstrak artikel dan juga abstrak konferensi. Sedangkan untuk pembahasan yang ketiga adalah mengenai pendahuluan. Pendahuluan ini adalah suatu bab awal dari suatu karya tulis. Nah, pada bab ini menggambarkan suatu topik penelitian yang akan disajikan, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan dari penelitian. Bagian pendahuluan sendiri diantaranya adalah signifikasi atau pemaparan topik, yang kedua adalah pandangan umum adalah argumentatif. Signifikasi atau pemaparan topik. Pada suatu karya tulis ini sangatlah penting. Tanpa adanya topik, maka aktivitas menulis pun juga tidak akan terjadi. Oleh karena itu, ketika seseorang ingin menulis suatu karya tulis, maka ia harus memperhatikan topik yang telah ia buat. Seperti halnya, yang pertama, topik tersebut harus bermanfaat dan layak untuk dibahas serta diteliti. Yang kedua, topik tadi harus dikuasai dan juga sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, topik tadi dapat menarik minat bagi pembacanya sendiri. Yang keempat adalah topik yang dibahas tidak terlalu baru dan juga tidak menyulitkan bagi si penulis. Sedangkan untuk yang kelima adalah topik yang dipilih ini tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu luas. Sedangkan yang kedua adalah pemaparan adalah pandangan umum atau tinjauan awal. Nah, tinjauan awal ini merupakan suatu inti secara sekilas yang digunakan untuk membahas topik, baik itu pembahasan topik yang sama maupun kontradiktif. Nah, pada bab pandangan umum atau tinjauan awal, ini biasanya dimulai dengan pernyataan-pernyataan sebagai berikut, seperti halnya bisa dimulai dengan sebagian orang berpandangan, atau juga bisa menggunakan kata lain, mereka umumnya mengklaim bahwa, dan juga pernyataan-pernyataan yang lainnya. Nah, dalam memaparkan suatu tinjauan awal, ini harus memperhatikan beberapa hal, di antaranya yakni menggunakan kalimat efektif. Yang kedua yakni menggunakan kaidah keilmuan, yang ketiga adalah bersifat objektif. Sedangkan pembahasan pada bab pendahuluan yang ketiga adalah mengenai argumentatif. Argumentatif sendiri adalah suatu cara untuk mengidentifikasi fakta mengenai karya tulis dan ditarik sebuah
kesimpulan, atau sebaliknya. Dalam argumentatif sendiri ada dua macam, yakni argumentatif selaras dan juga argumentatif kontradiktif. Di antara dua argumentatif tersebut terdapat perbedaan dan juga persamaan. Persamaannya, mereka sama-sama mengetengahkan fakta, referensi, dan juga hasil dari penelitian. Sedangkan perbedaannya, untuk argumentatif kontradiktif sendiri, si penulis berusaha memposisikan diri sependapat tentang pandangan penelitian terdahulu. Nah, untuk pembahasan yang terakhir adalah fokus penelitian. Fokus penelitian ini merupakan yang akan dibahas melalui sudut pandang. Lazimnya, kajian pada bab ini menjadi rumusan masalah atau pertanyaan dari seorang peneliti. Fokus penelitian bisa diawali dengan pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Seperti halnya dia bisa menggunakan kata "dengan demikian terdapat dua hal yang belum dibahas" atau menggunakan kalimat lain seperti halnya "terdapat dua masalah yang akan difokuskan dalam tulisan ini" atau yang lainnya. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.